warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Amma ba'du. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita sama-sama membaca doa, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak sekalian, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, saya akan absen dulu terlebih dahulu. Mbak Iza ada? Hadirah, Pak. Fauzia ada? Hadir, Pak. Dewi? Hadir. Fahra? Aida ini? Hadirah, Pak. Novia? Hadirah, Pak. Nina? Mufli? Eh, Rahmat? Rahmat? Izin mengajar. Irhas? Danji? Min? Rizky? Aldi? Aldi mana? Lagi ini Pak, lagi ini sakit katanya. Oh, baik, insyaallah pada hari ini kita akan belajar akhlak, ya, akhlak terpuji. Sebelumnya saya minta teman-teman perhatikan gambar di depan. Kira-kira yang pertama kali di pikiran teman-teman apa melihat gambar tangan di borgol ini? Masuk penjara, Pak. Masuk penjara, Dihukum, Pak. dihukum, Film. film. Apa lagi ada? Yang pertama kali di pikiran teman-teman ketika melihat gambar ini? iklan burger. Ban. Apa lagi? Surat. Sulap. Apa lagi? Narapidana. Narapidana. Apa? Oke, ya tadi. Nah, jawabannya apa kira-kira? Sulap. Teman-teman yang di pikiran duluan, kadang dari gambar itu sesuatu yang buruk, ya. Padahal tadi cuma tangan di borgol, ya, walaupun identik biasanya tangan di borgol itu orang-orang yang berbuat jahat ditangkap oleh polisi. Padahal mungkin ada saja gambar tersebut menunjukkan, ya, contohnya seperti ini, pemain sulap. Baik, tema pada kali hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu berbaik sangka, ya, berbaik sangka. Kira-kira tadi yang pikirannya langsung buruk, bagaimana? Penjahat. Mengenai kisah, mengenai berbaik sangka, ya, terdapat satu kisah. Kisah tentang istrinya Nabi Muhammad. Ada yang tahu salah satu istri Nabi Muhammad siapa? Aisyah. Oke. Bukan Bu Aisyah. Ya, Aisyah. Kisah tentang terfitnahnya istri Nabi, ya, Bu Aisyah. Istri Nabi. Aisyah. Yang mana pada suatu hari, pada setiap kali Nabi ingin berpergian, pasti ada istri-istri Nabi yang dibawa oleh Nabi atau diundi untuk ikut bersama Nabi. Nah, kebetulan pada saat itu istri Nabi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah. Nah, setelah hendak pulang, setelah dari perpergian pulang, Aisyah itu duduk di atas tandu, ya, tandu yang diangkat oleh unta. Bersama rombongan mereka pulang menuju Madinah. Ketika hendak sampai di Madinah, mereka istirahat dan kebetulan Aisyah keluar dari tandunya untuk melakukan keperluannya.
sesaat. Ketika kembali dari keperluannya, kembali ke tandunya, ternyata kalungnya terlepas atau putus. Maka Aisyah kembali mencari kalung tersebut. Setelah mendapati kalungnya tersebut, pada waktu yang bersamaan juga ternyata rombongan Aisyah atau Rasulullah SAW telah berangkat juga dari tempat istirahatnya. Kemudian di situ Aisyah merasa bingung, dia akan melanjutkan perjalanannya sendiri atau dia tetap menunggu di tempatnya. Aisyah tertinggal karena rombongan unta atau pemandu unta yang Aisyah kendarai itu merasa bahwa Aisyah sudah ada di tandunya, karena Aisyah pada saat itu orang Arab mungkin pada saat itu dengan badannya ya, jadi tidak terasa oleh pemandunya kalau Aisyah sudah berada di dalam tandu. Ya, beruntung bagi orang-orang yang badannya lebih berat, jadi akan terasa kalau dibonceng atau apa ya. Nah, pada saat itu Aisyah karena badannya ringan, tidak terasa kalau Aisyah sudah ada berada di tandunya, padahal Aisyah masih berada di luar. Kemudian Aisyah memutuskan untuk berdiam atau menetap di tempat istirahat tersebut dan berharap bahwasanya Rasulullah SAW atau rombongannya kembali untuk mencari Aisyah. Tetapi beberapa lama kemudian ternyata rombongan itu tidak kembali atau Rasulullah SAW tidak kembali mencari Aisyah. Ternyata di belakang ada salah satu sahabat yaitu Sofwan. Nah, di situ Sofwan mendapati Aisyah sedang tertidur ya. Kalau dalam kisahnya tertidur, istirahat. Tapi di situ Sofwan dengan kaget mengucapkan innalillahi. Ya. Kemudian Aisyah pun terbangun dan dikatakan bahwasanya tidak terdengar oleh Aisyah satu kata pun kecuali tadi kata innalillahi dari Sofwan ya. Maka di situ tidak ada perbincangan panjang oleh Aisyah dan Sofwan. Langsung Sofwan menyuruh Aisyah untuk naik di unta dan Sofwan pun menuntun untanya ya. Ini tadi contoh unta yang di atasnya ada pandu ya. Di sini contohnya Aisyah berada di dalam. Kemudian Sofwan pun memandu Aisyah pulang. Sesampainya di Madinah, Aisyah sakit sekitar selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu sudah menyebar fitnah ya, telah menyebar fitnah di kota Madinah bahwasanya Aisyah telah berzinah dengan Sofyan. Setelah itu Aisyah pun bertanya-tanya kepada orang tuanya, apa yang terjadi selama sebulan ini ketika saya sakit, katanya ya, bahwasanya telah tersebar fitnah ini dan ini seperti itu. Maka Rasulullah SAW mendatang menemui Aisyah dan menanyakan hal tersebut, bahwasanya kalau memang hal itu terjadi, kata Nabi, maka bertaubatlah wahai Aisyah ya. Tapi kata Aisyah apa? Sesungguhnya kalau memang perbuatan itu benar, kalau saya membantahnya pastilah banyak orang yang tidak percaya. Maka saya lebih baik diam bersabar, sebagaimana kisah ini terjadi pada Nabi Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf digoda oleh salah satu istri dari raja ya. Maka turunlah ayat yaitu Quran surat An-Nur ayat 11. Di sini dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam menyiarkan berita bohong, itu baginya azab yang besar. Ya, di sini janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Di sini maksudnya Aisyah ya. Aisyah merupakan orang yang baik di antara kamu, sedangkan kamu tetap mempercayai berita bohong tersebut. Namun ini pelajarannya bukan pada kisah ini.
inti pelajaran pada hari ini yaitu pada kisah keluarga Ayub. Bahwasannya di sini Allah mengecap buruk orang-orang yang membawa berita bohong atau berprasangka buruk, kemudian mengecap orang-orang baik atau beriman bagi mereka yang berprasangka baik. Di sini keluarga Ayub berbeda berpendapat dengan berprasangka baik, beda dengan kebanyakan orang di kota Madinah itu yang sudah mendapat kabar buruk tentang Aisyah. Di sini keluarga Ayub mengatakan, Pak Abu Ayub mengatakan kepada Ummu Ayub, katanya, wahai Ummu Ayub, jika sekiranya engkau menjadi Aisyah, apakah perbuatan tersebut atau peristiwa tersebut yang difitnahkan ya terjadi? Kata Ummu Ayub, subhanallah, jika aku menjadi Aisyah tidak akan terjadi, karena saya berpikir bahwa zina itu perbuatan jelek, dan seburuk-buruknya saya tidak pernah memandang zina itu jalan yang benar atau perbuatan yang baik. Kemudian kata Abu Ayub, maka tidak mungkinlah Aisyah melakukan hal tersebut, karena Aisyah lebih baik darimu, kata Abu Ayub terhadap Ummu Ayub. Sebaliknya Ummu Ayub bertanya kepada Abu Ayub, wahai Abu Ayub, sekiranya apabila engkau menjadi Sofwan, apakah peristiwa ini akan terjadi? Kata Abu Ayub menjawab juga, nauzubillah min zalik, tidak mungkin saya melakukan tersebut kepada junjungan saya, ya, junjungan saya itu Nabi Muhammad SAW, dengan menista keluarganya, katanya. Maka kata Ummu Ayub mengatakan juga, nah, maka tidak mungkin bagi Sofwan melakukan hal tersebut, sedangkan Sofwan lebih baik darimu, katanya. Nah, inti pelajaran di situ berprasangka baik. Di sini salah seorang syekh mengatakan bahwasanya berprasangka buruk itu datang dari diri sendiri. Begitu sebaliknya juga, berprasangka baik datang dari dirinya sendiri. Jika kita berprasangka buruk kepada orang lain, pada asalnya kita telah berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Contoh, Mas Dandi lagi teleponan jam segini dengan siapa, tiba-tiba orang bilang, wah ini pacaran nih, katanya. Tapi sebelum di cross check, Mas Rahmat langsung bilang, wah Dani pacaran. Jangan begitu Mas Rahmat, siapa tahu itu siapanya, siapa tahu benar kan? Nah, jadi siapa tahu itu adiknya. Jadi punya adiknya enggak? Punya adik perempuan? Enggak. Oh, ponakan. Ya, siapa tahu adik ponakannya. Atau Mas Rizky dari Kaliurang naik motor, tiba-tiba lihat Mbak Fauziah jalan kaki. Udah. Kira-kira apa yang dilakukan Mas Rizky? Mencari tabrak. Ya. Dari sini motor. Kalau zaman Rasul, Aisyah dinaikkan unta baru dituntun untanya. Mas Rizky nanti Fauziahnya itu sekarang. Beda. Kata begitu sebaliknya juga ya. Maksudnya berprasangka baik kepada orang itu asalnya dari kita juga. Maksudnya ketika kita posisinya berada sama dengan orang tersebut, berarti seakan-akan kita melakukan hal tersebut. Kita berprasangka kepada orang yang berbuat buruk, seakan-akan ketika kita di posisi di situ, kita juga berbuat buruk. Maka berhati-hatilah dalam berprasangka buruk ataupun baik. Salah satu kisah lain diantaranya mengenai berprasangka baik, yaitu salah satu ulama yang memelihara kuda. Suatu hari kuda tersebut yang dirawat lama tiba-tiba lepas kabur dari kandangnya. Kabur dan diketahui oleh salah seorang orang di sekitar situ ya. Kemudian dia melapor kepada ulama tersebut, wahai Syekh, bahwasanya kuda Syekh terlepas, katanya. Kan di situ Syekh tersebut atau ulama tersebut mengatakan, saya berprasangka baik kepada Allah bahwasanya apabila kuda itu
milik saya, maka dia akan kembali. Jika bukan milik saya, maka tidak akan pernah kembali kepada saya. Dan berkat berprasangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya kuda itu kembali dengan membawa rombongan kuda liar, ya, membawa rombongan kuda liar masuk ke kandangnya. Maka yang awalnya ulama tersebut punya satu kuda, akhirnya dia punya banyak kuda, ya. Mungkin dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmah bahwasanya berprasangka buruk itu tidak baik, dan berprasangka baik itu dimulai dari diri kita sendiri untuk berprasangka baik pada orang lain. Baik, teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada? Mungkin sudah paham teman-teman semua. Teman-teman berusaha berprasangka baik kepada saya, ya. Bahwasanya waktunya sudah habis. Kita cukupkan saja pembelajaran pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa terapkan dalam keseharian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.